Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan mempraktekkan bab 4 analisis data dengan kompetensi dasarnya keterampilan 4.7 memvisualisasikan data dalam jumlah besar serta memberikan interpretasi yang berdasarkan penalaran dan prediksi data dengan memanfaatkan fitur visualisasi dari pengolah angka. Indikator pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran diharapkan semua siswa mampu menggunakan berbagai fitur Microsoft Excel untuk memvisualisasikan data dalam berbagai format agar data mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis. Ya. Sebelumnya Ibu nanti akan menambahkan link di deskripsi YouTube Ibu untuk mendownload contoh dari Microsoft Excel ini, namanya NotWin contoh ya. Jadi Ibu jelaskan ketika bekerja dengan banyak data diperlukan cara untuk menampilkan data tersebut ya, agar data yang banyak mudah dipahami dan dibaca oleh penggunanya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan format data dan visualisasi data sehingga data mudah dibaca dan dianalisis serta memberikan arti kepada penggunanya. Microsoft Excel mempunyai berbagai fitur yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Pada pembahasan ini, kita akan menggunakan data penjualan dari basis data NorthWin yang dipublikasikan oleh Microsoft dalam bentuk file akses. Namun, kali ini prakteknya dengan menggunakan format Excel ya. Jadi aslinya datanya ini ada 2156 ya. Walaupun di kolomnya tertulis 2156 maaf. Karena di bagian paling atas itu namanya header ya. Nah, kita masuk ke halaman 122 buku paket Erlangga ya, informatika menyiapkan tabel. Kita klik dulu di sel A1 ya. Jadi kalau di Excel itu ada sel namanya pertemuan antara kolom dan baris ya. Kolom A dan baris 1 itu namanya sel A1. Kita klik di A1. Lalu kalian disarankan untuk memblok semuanya. Tapi kalau kalian blok dari A1 sampai K2156 itu tidak efektif, membuang-buang waktu. Ada cara cepatnya untuk memblok ya. Klik dulu di A1 lalu tekan CTRL di keyboard dengan tangan kiri dan tangan kanan menggunakan atau mengetik mencet huruf A ya, CTRL A. Nah, ini otomatis semuanya sudah terblok ya. Nih tuh dari 2000 sampai 1 baris 1. Kalau sudah diblok akan otomatis keluar menu table tool ya atau desain. Kita klik desainnya. Perhatikan table name-nya itu tabel 1 ya. Kalau sudah ada, kita akan membuat tabel penjualan per produk ya. Jadi kita akan menganalisis penjualan setiap produk dengan bantuan summarize with pivot table. Perhatikan nama tabelnya tabel 1 ya. Tadi di kiri itu table name tabel 1, di kanan juga table 1, jangan dirubah. Kalau dirubah nantinya error. Karena di buku paket itu nama tabelnya table order detail, karena di kirinya juga table name-nya sama, table order detail. Kalau misalnya kalian mau ganti boleh ya. Nih, Ibu ulangi, table name di kiri harus sama saat summarize table 1. Kalau mau diganti silahkan, ininya tinggal diganti dengan catatan harus sama ya. Misalnya diganti sesuai buku paket tabel order detail. Oke, kalau sudah summarize, nah otomatis tabel order detail, tidak perlu diketik lagi. Kalau sudah kita klik OK. Nah, akan muncul sheet baru ya. Jadi kalau lembar kerja baru di Excel itu namanya sheet, di yang bawah nih muncul langsung. Tadinya cuma yang utamanya apa? Main sheet. Nah, kita ganti boleh seperti buku paket, di rename namanya order detail. Kita ke sheet ya anak-anak ya. Nah, ini ada langsung muncul pivot table. Kalau sudah, itu kita akan memilih
menjadikannya pivot product, di klik kanan, rename pivot product. Nah, kalau sudah menjadi pivot product ya, di sebelah kanannya ini ada beberapa yang bisa kalian pilih yang mau ditampilkan apa. Nanti tinggal diklik saja. Karena ini tentang produk, yang ditampilkannya ada 2 ya. Pastikan kolom product name itu berada di row. Kita klik aja, klik dan berubah, lihat di row product name ya. Lalu selanjutnya bagian total. Nah, ini total. Nanti dia ada di value otomatis ya. Jadi langsung di sheet ini nampil product name dan total. Nah, kalau sudah, kalian akan menampilkan grafiknya. Tinggal klik di bagian analyze di atas ya, pivot table tool. Jadi otomatis muncul. Atau kalian boleh klik dulu di sembarangan ya, atau klik di bagian A3 lalu ke analyze ya. Misalnya tadi menunya tidak aktif, kalian klik-klik sembarang dulu aja, kembali lagi ke A3 analyze ya, lalu ada pivot chart. Pilih chartnya. Ibu sarankan sama seperti buku paket ya, biar nanti kalau ada perbaikan ibu gampang ngeceknya. Oh, ini ada salah karena beda gitu. Nah, ini jenis chartnya. Oke, karena ini kecil, kalian bisa memperbesar ya, diperbesar saja, di resize. Nah, ini sudah muncul grafiknya dengan tipe bar. Kalian bisa melakukan pengaturan formatnya juga ya. Misalnya nggak mau nampilin sum totalnya, itu tinggal ke bagian desain, ada chart type-nya, atau mau ditampilkan tidak apa-apa. Nah, ini ya, jadi di desain bisa mau di add chart element, atau aksis titelnya mau diapakan, terserah kalian. Tapi kalau merasa sudah cukup ya tidak apa-apa, biarkan saja seperti ini ya. Misalnya ada yang mau dihilangkan, terserah, boleh ya. Tapi saran ibu rada mirip dengan buku paketnya. Misalnya ini ada data label ya, apakah mau ditampilkan atau tidak. Kalau sudah merasa cukup, nah ini sekian untuk penjualan per produk, atau ini totalnya mau diganti ya namanya. Tinggal di double klik saja, namanya mau jadi apa, klik penjualan per produk. Nah, kalau sudah, ini misalnya di kanannya mau di delete, klik aja delete, bisa ya. Nah, ini untuk produk name-nya apa saja, karena ini kita ngambil contoh dari Microsoft. Produk name-nya produk-produk dari luar ya. Kalau sudah, selanjutnya kita yang kedua akan membuat penjualan per kategori produk ya. Kita kembali lagi ke tabel utamanya, ini order detail ya. Di order detail sama caranya ke desain, di desain ke summarize, masih sama ya, semuanya ini sama. Nah, di summarize ini nanti kalian tinggal klik OK ya, klik OK, lalu di rename-nya apa ini sekarang, itu namanya pivot kategori. Nah, kalau sudah, apa saja yang ditampilkan di pivot kategori ini? Yang pertama kita klik kategori name ya. Nah, kategori name ini nanti akan ada di bagian row atau kolom. Lalu total ada di bagian value. Nah,
contohnya itu ada beverage ya, makanan minuman namanya itu beverage. Kalau sudah, sama seperti tadi, kita akan menampilkan grafik, tapi sebelumnya itu di buku paket value-nya ada 2 ya di bawah ini. Jadi kalian akan menambahkan kembali value-nya. Bagaimana cara menampilkan tadi bisa ada 2 gitu. Caranya itu sesuai di buku paket halaman 125, drag kolom totalnya di drag. Nah, di drag itu ditekan, tarik ke bagian bawah. Tuh, jadi ada 2 ya. Sum of totalnya jadi ada 2, tetapi belum selesai. Di bagian sum total 2-nya sesuai buku paket halaman 126, itu kita klik kanan ya. Lalu kalian pilih show value as. Lalu kalian pilih yang bagian persen grand total. Nah, persen. Kalau sudah, kita akan membuat pivot chart ke analyze ya. Di bagian analyze ini kita klik dulu biar netral. Kembali lagi di A3 atau di bagian C3 boleh ya. Coba kita lihat bedanya. Kalau di A3 kita boleh klik jenisnya bar atau pie ya. Sama ya, tidak ada bedanya tuh, beverage. Nah, kita bedakan kalau klik di C3 bagian pie sama ya. Jadi intinya diklik saja di bagian pivot chart yang ada isi-isinya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul, boleh diperbesar kalau misalnya terlalu kecil ya. Nah, misalnya ini mau ditampilkan labelnya di desain, add chart, data label. Nah, ini tampilkan saja. Mau berapa? Tapi yang ditampilkannya misalnya bagian ininya saja ya. Bagian persennya. Oke, maaf. Ibu ulangi ya, diklik lagi grafiknya, lalu ke desain. Pilih dari sini, boleh pakai style yang mana yang kalian mau ya. Jadi kita mau menampilkan yang persen-persennya. Nah, yang ini saja ya, yang ada persen-persennya. Kita klik OK. Oke, sudah selesai. Selanjutnya yang ketiga, kalian akan membuat penjualan per periode, masih ke tabel utamanya order detail ya. Ini order detail jangan diapa-apain, dia dalam kondisi tetap terblok semuanya ya. Jadi jangan sembarangan ngeklik. Ini masih terblok semua. Kalau misalnya kalian tiba-tiba ngeklik, apakah yang akan terjadi? Apakah masih bisa? Nah, ini keblok tapi bagian atasnya itu tidak terbawa ya. Takutnya nanti error atau apa. Kita lakukan klik di A1, lalu tangan kanan dan kirinya bekerja CTRL-A. Oke. Nah, kalau sudah, kita mulai seperti tadi di menu desain ya, ada summarize. Nah, kalau sudah, biasa tabelnya jangan diotak-atik, otomatis. Oke. Oke, sheet selanjutnya muncul, kalian akan mengganti namanya menjadi pivot periode. Kalau sudah menjadi pivot periode, apa saja yang akan ditampilkan ya di pivot periode ini? Pertama, order date. Setelah order date itu ada kategori name, lalu bagian total, terakhir years ya. Ini quarternya nggak usah ditampilkan, klik quarternya.
Nah, ini karena beberapa tahun ya, tahunnya agak berbeda dengan buku paket. Kita klik saja anak-anak panahnya biar terlihatan panjang. Oh, ini banyak nih ya. Jadi diperbesar saja, diklik tanda panah di setiap tahunnya karena penjualannya banyak ya. Oke, kalau sudah diulangi kembali yang ditampilkan order date, lalu ada kategori name, total years, itu semuanya ada di bagian row. Coba kita lihat di buku paket halaman 127 bagian row-nya ada years dan order date ya. Jadi selain itu dipindahkan kategori ada di bagian kolom. Kita tarik aja ke atas. Nah ya, Ibu ulangi kembali ya anak-anak. Tadi karena otomatis di bagian row itu ada 3, year, order date, dan kategori. Sedangkan buku paket itu memintanya kolom itu ada kategori name. Jadi tinggal diklik, di drag aja ke atas. Atau misalnya Ibu ulangi kembali ya. Oke, Ibu hilangkan dulu klik ininya. Ya, fokus di halaman 127 ya. Pivot periode yang akan kita klik itu order date, pastikan ada di kolom ya. Order date-nya itu yang muncul years and quarter. Quarternya kita hilangkan. Nah, jadi cuma ada years dan order date. Kita klik bagian kolom, itu kategori name. Oh, tidak bisa. Kategori name dia langsung munculnya ada di row. Nah, di bawah sini. Jadi kita klik kategori name, klik, tekan, tahan ke bagian kolom ya. Untuk bagian value itu kalian klik total. Nah, otomatis untuk value adanya di total. Ini di bagian kiri, tanda plus setiap tahun itu bisa kita klik. Mau diperbesar silahkan ya. Tuh, satu lagi. Nah, sesuai dengan buku paket tampilannya. Kalau sudah itu kalian akan membuat pivot chart. Biasa di analyze pivot chart. Nah, pivot chartnya jenisnya itu tipe grafiknya line. Nah, seperti ini ya. Line, misalnya kita pilih yang kedua, di line kedua, lalu klik OK. Nah, ini kita bisa taruh di sebelah kanannya atau di bawahnya. Oke, ini per periode ya, silakan bisa diperbesar. Selanjutnya kalian akan membuat penjualan per customer. Masih ke tabel utama order detail, design, summarize with pivot table. Oke. Nah, tabel 4 kalian rename namanya menjadi pivot customer ya. Ada apa saja di pivot customer? Kita klik customer name dan total. Jadi customer name-nya ada di row, value-nya itu sum of total. Nah, lanjut. Nah, lihat kalau seperti ini menu-menunya belum aktif ya. Kita klik dulu di sembarang. Nah, kita klik lagi ke yang ada datanya. Nah, baru ada pivot chart-nya baru aktif nih. Ini masih di menu analyze pivot chart. Kalian pilih yang tipe bar ya, lalu klik OK. Oke, maaf ya karena kita perbaiki. Tadi yang kita klik itu customer ya, mohon maaf. Customer, jadi ada nama-nama customer name. Nah, ini dan sum total. Analyze, pivot chart,
bar. Karena ini pivotnya customer, isi tabelnya itu customer name dan total. Tipenya bar, oke. Nah, ini kita klik, kita perbesar. Ya, kalian bisa resize. Itu namanya banyak ya. 92 nama. Nah, ini selanjutnya yang kelima, ini kalian akan membuat penjualan per negara. Masih biasa ke order detail. Di order detail itu yang pertama kalian akan ke menu desain ya, summarize with pivot table, lalu oke lagi. Kalian rename dulu, atau rename-nya di sini bisa ya, pivot apa namanya, pivot negara. Oh, tidak berubah di bagian bawahnya ya, berarti kita rename di bawahnya, tetap harus merename pivot negara. Oke, ada apa saja di bagian pivot negara ini? Terus sebelumnya ibu ulangi ya. Ini pivot di negara itu isinya ada customer country ya, customer country-nya diklik, lalu ada bagian total. Jadi hanya dua ini ya di pivot negara. Oke, kalau sudah itu di buku paket tidak dijelaskan membuat grafik ya, tapi kita tambahkan saja analyze pivot chart. Kalian pilih dulu yang jenisnya bar ya, bar. Oke, ibu ingatkan ini yang bagian per negara di buku paket tidak disuruh membuat chartnya, tapi kalian tetap harus buat ya. Oke, nah tinggal diperbesar. Di buku paket yang dijelaskan itu dia membuat map, 3D map. Bagaimana caranya ya? Kita klik dulu di pivot table-nya, lalu ke bagian menu insert. Ada yang kurang anak-anak saat membuat 3D map itu bukan di bagian pivot negara. Kalian ke order detail ya. Nah, ibu lihat kan bedanya. Kalau di pivot negara kalian 3D map, nih kan di insert ada menu 3D map ya. Kita tunggu 3D map-nya. Untuk 3D map itu hanya bisa tersedia di Microsoft Excel 2016. Jadi kalau misalnya kalian praktek versinya di bawah 2016, saat 3D map-nya tidak bisa dicoba, itu tidak apa-apa ya. Jadi sebisanya saja. Ya, sambil menunggu. Biasanya karena terlalu berat dia agak not responding ya, agak lama menunggunya. Baik, ibu lanjutkan. Nah, ini saat menunggu ya, jangan di close dulu, biarkan saja dia sedang OTW gitu. Dia langsung muncul 3D maps-nya, ada tulisannya di sebelah kanan peringatan, 3D map needs data to work with ya. Nah, itu tidak bisa, jadi jangan dijalankan dari pivot negara. Kita close dulu 3D map-nya. Kita balik ke order detail ya, tabel order detail, baru kita klik 3D map. Nah, yang ini kita close dulu kalau misalnya masih ada. Kalau nggak ada, klik new tour ya. Jadi sebelumnya itu ibu pengalamannya praktek dari pivot table negara tadi itu tidak jadi gitu ya. Setelah searching di beberapa YouTube, ternyata pembuatan 3D map itu dari tabel utamanya. Di buku paket tidak dijelaskan. Nah, ini sudah masuk ya, di bagian kanan ada add layer.
add layernya itu utamanya customer country ya. Lalu kalian akan ditambahkan di bagian height, itu tambahkan kolom total. Nah setelah itu tipe grafiknya cari yang bubble, yang ini bubble ya. Nah, bubble itu jadi titik gitu, biar kelihatan yang titiknya dotnya besar berarti penjualannya besar. Kita klik juga selanjutnya flat map ya, untuk mengatur tampilan peta. Jadi biar flat nggak bulat gitu, lalu akan diubah menjadi 2 dimensi. Kita klik 2D chart ya. Kalau sudah diklik 2D chartnya, kita klik map label. Oke, ini misalnya menghalangi ya field listnya, kita delete. Nah ini juga layernya misalnya menghalangi, kita bisa remove. Nah ini totalnya ya. Lalu misalnya kita mau lihat petanya, oh ini kota di mana nih yang titiknya besar, titiknya sedikit, tinggal di zoom in zoom out, ada tanda plus minus, digeser-geser, ini pembelanjaannya ya. Tapi sayangnya yang ini itu tidak bisa kita copy paste ke Excelnya. Makanya tadi ibu meminta kalian membuat grafik ya. Jadi ini tentang 3D map-nya. Oke, kalau sudah ibu close, kita kembali ke pivot negara. Ini pastikan ada grafiknya ya, walau di buku paket tidak dijelaskan. Terakhir kita akan membuat dashboard. Kita pakai di klik dulu order detail, klik tanda panah, lalu di rename dashboard ya. Jadi dashboard ini agar memudahkan kita melihat dan membandingkan data. Ada baiknya kita menempatkan grafik-grafik yang ada dalam satu tampilan ya. Hal ini dilakukan dengan cara menambah lembar kerja baru seperti tadi ya, sheet baru, dan menempatkan semua grafik yang ada di lembar kerja tersebut. Lembar kerja baru ini dinamakan dashboard. Untuk menempatkan semua grafik di lembar kerja dashboard dapat dilakukan dengan perintah copy paste. Jadi manual anak-anak copy pastenya ya. Kita mulai dari yang pertama itu dari produk, klik pivot produk, klik ininya masih aktif ya. Tekan Ctrl+C, lalu ke bagian dashboard, silakan paste. Atau misalnya ini terlalu besar, kalian kecilkan ya, karena nanti akan menggabungkan 5 pivot. Selanjutnya yang kedua ada yang jenis kategori ya. Oh ini di bagian kategori, misalnya tadi lupa tidak memberikan judul, tinggal di double klik judulnya. Kita samakan dengan buku paket, itu persentase penjualan per kategori produk. Nah, setelah memberi nama, jangan lupa kita ngeklik di yang bagian besarnya ya, bagian kosongnya ya, jangan salah klik ya. Kita klik Ctrl+C, lalu kalian ke bagian dashboard, klik dulu di sebelah kanannya ya, jangan sampai kotak ini masih aktif keklikannya, nanti takutnya menghilang nih, lihat. Nah hilang kan. Oke, jadi klik dulu di misalnya di sini di kanannya, lalu di paste. Nah kalau terlalu besar diperkecil saja ya. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan dalam satu halaman dashboard. Oke, selanjutnya ada penjualan per customer ya, atau periode dulu boleh. Nah ini periode tadi ya. Oke, yang ini misalnya judulnya belum ada, kita klik ke desain, lalu kalian pilih chart title-nya, diklik above chart, lalu ditulis penjualan per kategori periode
Udah segini saja ya karena tahunnya berbeda. Kalau sudah, kita klik dulu kotak yang paling luar, nah, Ctrl C, lalu ke dashboard, kita klik di sebelah kanan paste. Kalau misalnya terlalu besar diperkecil boleh. Nah, selanjutnya pivot customer ya. Ini juga judulnya belum ada. Kalian tinggal blok judulnya jadi apa. Itu penjualan per customer. Oke, kalau sudah klik kotak luar, Ctrl C, ke dashboard, klik di bawah sini, Ctrl V ya. Lalu untuk yang terakhir, pivot negara, belum ada judulnya juga, silahkan kasih judul. Double klik di blok penjualan per negara. Oke, kita klik bagian luarnya, Ctrl C, ke dashboard, klik di kanan, Ctrl V. Nah, ini sudah berada di satu dashboard ya. Kalau mau diperbesar juga silahkan atur saja. Ibu hanya contoh ya, biar kalian tahu ya, ada bedanya kiri kanan judul-judulnya ini nih. Ada total per produk, kategori, periode, customer dan negara. Selanjutnya itu kalian akan menambahkan slicer dan timeline. Apa itu slicer? Slicer digunakan untuk menentukan bagian data atau grafik yang ingin tampilkan. Caranya, bisa kita pilih salah satu tabel ya. Di misalnya tabel penjualan produk, kita klik di bagian kotak agak besarnya. Lalu kita ke analyze. Di analyze ini ada insert slicer, klik ya. Nah, insert slicernya di buku paket itu kategoris name, lalu ada customer name dan customer service. Bukan ya, tapi customer country, diulangi. Yang kalian klik di slicer kategoris name, customer name dan customer country. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini akan muncul 3 ini ya. Oke, ibu akan perkecil dulu tampilan ibunya, dan terlalu kecil biar terlihat bedanya nanti ya. Di ini customer kategori name, customer name, atau misalnya ini ke bawahin satu ya. Oke, ini slicer. Nah, caranya itu kalau sudah, kita akan mengatur hubungan dari slicer ke grafik-grafik yang ada. Misal kita pilih salah satu slicer ya. Misal kita klik kategori name ini. Kemudian pada tab option ya, nih slicer tool option otomatis muncul. Kalian pilih report connection. Report connectionnya ya, silakan kalian pilih tabel mana aja yang ingin dihubungkan. Misal semua ya, sudah diklik saja semuanya. Ya, nih, oke. Nah, kalau sudah klik OK, ya, slicer akan terhubung dengan tadi semua tabel. Kalau misalnya ini baru satu, kita semuanya sama ya. Kita klik customer name, report connection, klik lagi semua tabelnya. Oke. Terakhir customer country, report connection, klik lagi semua. Ibu contohkan bedanya seperti apa ya. Misalnya kalian akan mengklik bagian beverage. Oke, kita double klik bagian beverage ya. Perhatikan ya, beverage double klik. Nah, tabel langsung berubah ya anak-anak ya. Tuh, beverage. Ibu ulangi, ini ibu clear filter. Nah, kembali seperti awal, perhatikan ya. Ibu klik beverage, double klik. Nah, ini otomatis berubah. Atau misalnya mau ditambah dengan dairy product. Oh, tambahannya seperti ini. Atau misalnya pengen lihat customer name-nya yang beli Ana misalnya. Ana beli apa aja ya? Ah, bisa dilihat anak-anak. Atau misalnya kita mau ngulangi lagi filternya. Kita mau lihat penjualan meat ya, meat misalnya di Kanada.
Wow, Meet di Kanada seperti ini. Terus yang beli siapa saja ya. Kalian bisa double klik, terserah kalian mau mengaktifkan yang mana itu. Jangan lupa clear filternya ya kalau mau kembali lagi ke utama. Hati-hati ya, clear filter, bukan di klik lalu di delete, hati-hati ya. Nih, kalian mau nampil mana, misalnya seafood. Oh, satu kali juga berubah ya anak-anak ya, nggak perlu double klik. Lihat beverage, oke, condiment, convention. Nah, terserah kalian. Ini semua tabel ini bisa kalian double klik juga. Misalnya mau lihat di Austria, sereal di Austria, oh yang beli ini gitu. Filter name dihapus, clear filternya ya. Nah, ini bisa membantu penjualan di misalnya suatu toko. Bisa kalian nanti mau punya toko atau apa ya, saya ini nggak kelihatan, diperbesar ininya nanti di tuh, jangan sampai salah klik, nanti bisa kegeser nih, ini kan nggak kelihatan tadi. Udah, atur-atur aja kalian. Kalau ibu kecil gini karena pengen memperlihatkan apa saja yang berubah ya, kalau kalian boleh diperbesar. Nah, kalau sudah, yang terakhir itu ada namanya timeline anak-anak. Timeline itu sama ya, tapi dia memunculkan misalnya sesuai bulan Oktober tahun sekian. Caranya masih sama di dashboard. Pilih salah satu grafik ya, lalu ke analyze, kalian pilih timeline, klik order date, lalu klik OK ya. Nah, ini mau nyambung kemana, kayak tadi report connection, klik semuanya, lalu klik OK. Apakah sama tadi? Kalau yang tadi kan ada 3 tabel, kalau ini cuma satu, order date ya. Nah, kalau sudah, kita bandingkan, atau ibu geserkan ke sebelah sini ya, ibu kecilkan lagi. Ibu hanya memberi contoh ya, kalau kalian bebas. Misalnya penjualan di bulan 2015 Juli, double klik. Oh, tidak ada penjualannya. Oke, kita lihat lagi di bulan apa? Maret. Apakah ada penjualan atau tidak? Misalnya di clear dulu ya. Kita lihat penjualannya itu ada di bulan apa. Contoh di Juni 2013, seperti ini penjualannya. Atau di April 2013, berubah ya. Semuanya berubah 5 tabel ini. Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian save ya. Di save file, save as. Silakan mau di save di mana. Nanti jangan lupa nama filenya itu nama kalian ya, nama lengkap underscore kelas. Kalau sudah di save ya, kalau sudah di save, kalian kirim japri ke WA ibu hasil Excelnya ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh tanyakan juga ke ibu lewat japri hasil prakteknya tentang pivot table. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mohon maaf apabila terlalu lama ya. Semoga pembelajaran ini bisa berguna bagi kalian. Tetap patuhi protokol COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.